Halo semua, perkenalkan nama saya Wafid Azka Haifan Muhayyar dari D4 Teknik Informatika. Oke teman-teman, kita semua pasti sering kan pakai macam-macam aplikasi, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa ya ada aplikasi yang enak banget dipakainya, tapi ada juga yang bikin emosi. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya, yaitu soal software quality atau kualitas perangkat lunak. Pasti pernah ngalamin ini kan? Coba bayangin, pasti relate banget. Pertama, lagi seru-serunya scroll atau main. Aplikasinya keluar sendiri. Atau yang kedua, pas mau bayar belanjaan online, tombol bayarnya malah nggak bisa diklik. Yang ketiga yang paling sering, baru buka aplikasi, tapi laptop udah kayak setrikaan. Panas, dan langsung mati. Nyebelin banget kan? Nah, semua masalah yang tadi kita sebutin itu, biang keladinya atau akar masalahnya cuma satu, yaitu kualitas perangkat lunaknya yang kurang bagus. Jadi, aplikasi bagus gak ada bugnya? Enggak juga. Terus, banyak yang mikir, oh berarti aplikasi yang bagus itu gak ada errornya atau bugnya dong? Jawabannya, enggak juga. Itu penting banget. Tapi itu baru lapisan luarnya aja, baru kulitnya doang. Terus kualitas yang benarnya itu apa dong? Gampangnya gini, kualitas itu gimana caranya kita bikin pengguna itu merasa 3 hal. Senang, nyaman, dan percaya. Artinya aplikasi kita itu nggak cuma jalan, tapi fungsinya benar. Nggak gampang error, jadi bisa diandalin. Nggak ribet, jadi gampang dipakainya. Nggak lemot, dan yang paling penting, data kita aman. Nah, buat mencapai itu semua, ada 5 tiang utama yang harus kokoh. Anggap aja ini checklistnya. Pertama, fungsionalitas. Semua fitur beneran jalan nggak? Kedua, keandalan. Kalau kita pakai terus-terusan, bakal sering error nggak? Ketiga, kegunaan. Kalau nenek kita yang pakai, kira-kira beliau langsung ngerti nggak? Keempat, efisiensi. Boros kuota nggak? Bikin lemot nggak? Dan kelima, ini buat developernya. Pemeliharaan. Kalau ada bug, gampang nggak buat ngebenerinnya? Kenapa repot-repot mikirin ini? Pertama, soal duit. Benerin error pas aplikasi udah rilis itu biayanya bisa bengkak banget loh. Kedua, soal nama baik. Gak ada kan perusahaan yang mau dicap aplikasinya jelek. Ketiga, dan yang terpenting, bikin pengguna setia. Kalau mereka udah nyaman, mereka gak akan pindah ke yang lain. Jangan pernah sepelekan error kecil. Dan ini bukan omong kosong, ada datanya. Kalian tahu nggak, benerin error satu aja, setelah aplikasi dipakai banyak orang itu, biayanya bisa 100 kali lipat lebih mahal. Gila kan? Mendingan mencegah dari awal. Jadi apa intinya dari semua ini? Intinya software quality itu jangan dianggap sebagai proyek ada tanggal selesainya. Anggap ini sebagai sebuah kebiasaan. Kebiasaan baik yang kalau dilakuin terus menerus pasti bakal menghasilkan sesuatu yang keren dan berkualitas. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita soal betapa pentingnya software quality. Semoga sekarang jadi lebih kebayang ya, kenapa ada aplikasi yang dicintai dan ada yang cepat ditinggalkan. Dan ngomong-ngomong soal ini, saya mau sedikit sharing, sekaligus ngajak teman-teman nih. Semua konsep yang keren kita bahas barusan
mulai dari cara mikir soal keandalan, efisiensi, sampai kemudahan penggunaan. Itu semua adalah materi yang saya pelajari secara serius di kampus. Jadi, kalau di antara kalian ada yang merasa, wah seru juga ya ternyata bikin kualitas software. Atau mungkin punya cita-cita jadi programmer yang nggak cuma jago ngoding, tapi juga jago bikin produk yang stabil dan disukai pengguna. Saya mengajak kalian untuk cari tahu lebih lanjut tentang jurusan saya, yaitu D4 Teknik Informatika di ULBI. Di sana kita benar-benar dibimbing untuk punya mindset seorang quality assurance. Jadi kita nggak cuma bikin aplikasi yang penting jadi, tapi kita dididik untuk bikin aplikasi yang berkualitas. Jadi, kalau kalian serius pengen jadi bagian dari pecinta software hebat masa depan, saya tunggu kalian ya di Ulbi. Terima kasih banyak atas perhatiannya.